Siapa sih yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga mendapat julukan sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Beliau berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena semangat dan keberaniannya dalam menghadapi penjajah serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat dan teman-teman seperjuangannya tidak gentar melawan penjajah. Walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara berkali-kali serta diasingkan. Soekarno lahir di Surabaya dengan nama Kusno Sastrodihardjo. Karena beliau mengalami sakit di umur 11 tahun, sehingga namanya diganti dari Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bahwa jika bayi mengalami sakit-sakitan, ketika diganti namanya akan sembuh. Pada usia 14 tahun, Soekarno bersekolah di HBS atau Hergoraberg Girls School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi yang bersekolah di sana. Dan dia tinggal di rumah sahabat ayahnya yang bernama H.S. Cokroaminoto, yaitu Ketua Partai Serikat Islam. Di sana beliau mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menggembleng jiwa nasionalismenya. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau sekolah di THS atau sekarang dikenal sebagai ITB. Pada usia yang ke-25 tahun, beliau lulus dengan gelar insinyur. 1 tahun kemudian, beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia dan merumuskan ajaran Marhaenisme. Pada usia yang ke-28 tahun, beliau dipenjara di Bancai, Bandung. Dan kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Beliau membuat pledoi Indonesia menggugat dan bebas pada usia yang ke-30 tahun. Kemudian menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, beliau bergabung di Partindo atau Partai Indonesia. Malangnya, di usia yang ke-34, Soekarno dipenjara kembali dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, ia dipindahkan ke Bengkulu. Pada tahun 1942, Soekarno bebas dari penjara. Pada tahun 1942, Soekarno bebas dari penjara. Di tahun yang sama, Jepang mulai menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, Soekarno merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan naskah proklamasi. Di tahun yang sama, ia mendengar Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus dan terjadi kekosongan kekuasaan. Hari kemudian, 16 Agustus, Soekarno diculik oleh pemuda rela membela tanah air atau PETA yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi presiden dari sidang PPKI dengan wakil Muhammad Hatta. 18 September 1948 terjadi pemberontakan komunis. Presiden Soekarno memerintah Tentara Indonesia atau TNI untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada 1960, tepatnya 30 September, beliau membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia berkesempatan untuk menyampaikan gagasan dengan pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali telah menggemparkan dunia. 30 September 1965 dapat kabar adanya gerakan G30 SPKI dan wafatnya para jenderal. 11 Maret 1966 memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Darat untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut dikenal dengan istilah Super Semar. Pada usia 65, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal pada usia 69 tahun, tepatnya pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta karena gagal ginjal.